Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamul mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, wabil khusus akhirul kiram Ustadz Fajar, Ustadz Fikri, dan yang lain-lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah yang hadir pada malam hari ini, semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang keberapa, Pak? 19 di tanggalan yang saya buletin malam ke 30 kayak. Insya Allah 11 hari lagi lebaran. Udah mikirin baju, Pak, untuk anak-anak? Bu, Pak, insya Allah kalau kita Ramadannya benar, nggak terpikir rezeki akan datang sendiri, insya Allah. Ini malam hari ini kami dikasih tema apa itu? Bagaimana interaksi dengan Al-Quran. Seorang yang mengaku beragama Islam, hubungannya dengan Al-Quran itu bagaikan kita berhubungan dengan sinar, dengan lampu. Seandainya kehidupan kita ini tidak ada lampu dari matahari maupun lampu-lampu listrik semua, kira-kira kita bisa lihat depan, belakang, samping nggak, Pak? Tidak. Begitu juga kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku Islam, Muslim, status kita, namun tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, maka seakan-akan kita ini berjalan dalam kegelapan yang tidak ada sinar sedikit pun di situ. Oleh karenanya, interaksi kita supaya kita ini bisa berinteraksi terus dengan Al-Quran bagaimana? Ada ulama, ustadz yang luar biasa nih, saya waktu baca itu menyimpulkan, memberi rumusan kepada 3 supaya ada 5 rumusan kepada kita supaya kita ini bisa berpegang teguh dengan Al-Quran. Apa itu rumusannya? Kata beliau, pegang 3T, pegang 5T. Kalau 3 kesedikitan, pegang 5T. T yang pertama, tilawatul Quran. Quran itu harus selalu dibaca. Kira-kira nih di Ramadan ini bapak-bapak udah baca berapa juz, Pak? Pak, Bu, Ibu udah berapa juz membaca Al-Quran? Imam Syafi'i menurut riwayat itu sehari khatam 2 kali. Utsman bin Affan, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghatamkan hampir setiap malam itu dalam sholat witir. Dalam sholat witir khatam Al-Quran. Kalau di masjid Baitul Adl ini sholat witirnya khatam Al-Quran, saya yakin Ustadz Fajar umpamanya jadi imam, tengok kanan tengok kiri udah semaput semua, pingsan. Kalau enggak pada kabur. Sholat witir khatam Al-Quran. Ada lagi sahabat Sa'id. Sahabat Sa'id itu menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat malam. 2 rakaat malam berarti 1 rakaatnya berapa, Pak? 15 juz. Rakaat pertama, rakaat kedua 16 sampai selesai. Luar biasa para sahabat dulu. Kita memaksakan diri 1 kali khatam dalam 1 bulan itu di Ramadan aja berat luar biasa. Nih T yang pertama. T yang kedua, tahfizul Quran. Tahfidz, menghafalkan. Kalau kita sudah biasa membaca, jangan baca terus, usahakan dihafalin.
Ustadz berat 30 juz, usia kita udah tua. Jangan yang panjang-panjang suratnya. Kalau kita langsung ngapalin surat Al-Baqarah kelenger, besok kapok, nggak mau lagi. Caranya gimana? Ambil surat-surat yang pendek dari juz amma. Insya Allah bisa. Biar cepet nih. Sebenarnya harus dikupas panjang. Yang ketiga, wa tafsirul Quran. Belajar tafsir Al-Quran, jangan mentafsirkan sendiri. Kenapa? Kita tidak mampu. Karena orang yang mentafsirkan Al-Quran itu harus menguasai satu lughatul Arabiyah, bahasa Arabnya harus mahir. Yang kedua, grammarnya, nahwu sorofnya juga mahir. Belum badek, ma'ani, bayan, itu harus dikuasai. Makanya kelas kita ini baca tafsir Al-Quran. Enggak bisa Ustaz, tulisannya Arab semua, cari terjemahannya ya Pak. Sanggup Pak? Kalau kita baca, mohon maaf nih, cuman terjemahan yang depak, itu kadang pemahaman kita yang salah. Kalau kita salah nggak nanya orang, bisa jadi teroris. Kenapa banyak orang-orang ada teroris? Karena dia memahami Al-Quran, baca terjemahan, kemudian dipahami sendiri, nggak konsultasi sama orang, sehingga jatuh dia ke dalam pemahaman yang salah. Oleh karena ini penting ini, belajar tafsir Al-Quran. Sudah yang keberapa nih Pak? Ketiga. Yang keempat, tatbiqul Quran, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Ini susah nih Pak. Ini kelas nomor 4 ini yang paling susah. Sudah dipahami terus diamalkan. Ini luar biasa susah ini. Salah satu contoh yang susah kita amalkan, nih, mohon maaf nih. Rasulullah itu Quran jalan. Rasulullah itu apapun yang diucapkan, sikap beliau adalah Al-Quran. Sehingga ketika ditanya Sayyidatina Aisyah tentang akhlak Rasulullah, khuluquhul Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berkata sesuatu apapun kecuali yang dikatakan itu adalah wahyu. Kita nyontok Rasulullah sedikit aja kalau mampu Pak. Rasulullah itu kalau berbuka, mohon maaf nih, kira-kira yang dimakan apa Pak? Yang dimakan Rasulullah berbuka apa? Yang pertama, kalau ada rotob itu kurma basah. Itu istilah Arab, nggak tahu kurma basah itu direndam pakai air apa ya Ustaz Fajar? Apa terus kurma yang belum matang bener ya Bapak alam nih. Kalau nggak ada, baru turun ke tamar tuh kurma kering. Kalau dicari juga nggak ada itu kurma kering, baru Rasulullah berbuka dengan air. Kalau kita mohon maaf, kalau berbuka dengan kurma doang, itu kira-kira kenyang apa kenyang Pak? Kita kan kalau berbuka dengan kurma doang itu baru nyempil tuh di pinggiran perut, iya. Kalau Rasulullah enggak, habis kurma minum udah mendirikan sholat. Kalau kita kan enggak, dilihat di depan kita lontong sikat, lontong belum cukup Pak, ngambil temennya ke tangan kanan lontong, kirinya mari operasi, ada tahu sikat, lontongnya habis, tahunya belum, ambil lontong lagi, nemenin tahunya udah habis, lontongnya belum, ambil lagi bakwan, enggak selesai. Karena puasa kita belum bisa seperti puasa Rasulullah. Makanya kita sama Rasulullah itu seperti bedanya cuma dikit Pak. Kalau Rasulullah itu makannya dikit, kalau kita dikit-dikit makan, dikit Pak bedanya. Rasulullah itu tidurnya dikit, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dikit-dikit tidur. Bedanya di kalimat dikit doang, kalimatnya tapi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikit punya kesalahan. Seandainya punya kesalahan dikit, kalau kita dikit-dikit salah, tuh luar biasa. Oleh karenanya itu pengamalan Al-Quran, makanya paling berat. Yang terakhir, Allah kata Ustaz Fajar jangan panjang-panjang nih. Yang terakhir tabligh,
Kalau sudah dikuasai 4 ini, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Sehingga dalam satu hadis dikatakan balighu anni walau ayah, sampaikan kepada saudara-saudaramu dari kami walaupun satu ayat. Balighu, sampaikan walaupun 1 ayat, sampaikan. Tapi jangan sampaikan kayak pelawak komeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab langsung baca Quran alif lam mim Shadaqallahul adzim. Demikian yang saya sampaikan. Lo kok udah kan 1 ayat katanya gitu. 1 ayat yang bisa dipahami oleh orang lain. Fa insyaallah kalau 5 ini kita bisa pegang, kita akan selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan fa insyaallah jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa Al-Quran yang fa insyaallah Quran akan menjadi muniran fil qabri, menjadi cahaya besok di alam kubur, syafi'an yaumal qiyamah, besok bisa mensyafaati kita di hari kiamat. Semoga kita yang hadir pada saat ini besok mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekeliruan dari ucapan-ucapan kami yang keluar dari hati nurani kami, kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah murni dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.